Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla. Para alim, para ulama, para masyayikh, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Tawi, Kiai Hasim Aba Untung, Aba Nujum, selaku Bapak Kades nggih. Dan juga tidak lupa Bapak Saiful Anwar, Bapak Suyitno, dan seluruh aparatur negara secara istimewa yang juga turut hadir pada kesempatan sore hari ini. Jajaran Muspika, Bapak Camat Jatiroto yang saya hormati dan saya taati, juga Bapak Kapolsek Jatiroto, dan juga Bapak Dan Ramil dan seluruh aparatur negara lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi takzim dan hormat kepada semua yang hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jamaah Masjid An-Nur tanpa terkecuali lake ota bebini dek kasateja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini oleh Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan taat, mudah-mudahan tidak hanya kita dipertemukan di dunia, tapi sampai ke akhirat kita tetap disatukan dalam naungan ridho Allah. Semua yang hadir menjadi ahli surga. Amin. Banter masuk surga kapi. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban salawat kak dinto semoga semua yang hadir termasuk golongan yang dibawa oleh Nabi Muhammad nanti di mahsyar dengan syafaatnya. Dengan mendapat syafaat agung Nabi Muhammad, kita tidak akan masuk nerakanya Allah meskipun kita ahli maksiat. Amin. Allahumma. Nika maturah tapi beda coba cukan gih. Ini bahasanya pakai masa Madura karena ada mungkin yang tidak mengerti, maka bahasanya saya campur sesibak nggih. Jadi bahasa separuh Madura, separuh bahasa Jawa deki. Mau pakai bahasa Indonesia mawon nggih? Nggih, bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh iya. Pokongkor lamin temun sa ibaba aja bakun. Pong tempo na atam mo mangkin.
Pong tempo na abang ki, sambian kula ngerti kila a video juam bian bani keng anu keng penasaran. Nah, dikit bahe ke bola ria lek ni kene orang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran. 3 perintah ini bergandengan. Sehingga 3 ini menjadi 6. Karena bergandengan dua-dua. Ada 3 perintah di dalam Al-Quran. Yang 3 perintah ini bergandengan. Yang kata ulama ahli tafsir, tidak akan diterima orang yang hanya melaksanakan satu perintah tanpa melaksanakan perintah gandengannya. Bada telok perintah Al-Quran, telok nikah gandeng, secai pun ulama, mun cuma kalako situng tak terima bi Allah. Jadi kau tu kalako kan dua-dua, mun terima situng tak ada faedah nah, mun terima ning situng tak terima. Dua nikah kau tu kalako kapi, sehingga saya rasa ngalako telok nikah harus dua. Kalau cuma satu-satu tidak diterima oleh Allah. Jelas? 1, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati ar-Rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Ini bergandengan. Jadi 2. Kata ulama tafsir, tidak diterima orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul. Atau sebaliknya, orang yang ikut Rasul tapi tidak ikut Allah. Sehingga kedua-duanya harus sama-sama diikuti secara bergandengan. Kalau cuma ikut satu saja, maka tidak diterima dan tidak sah. Jelas? Paham? Tiba-tiba dah telok, saya nomor situng, ati Allah wa ati ar-Rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Siapa yang ikut Allah, dia harus ikut Nabi Muhammad. Siapa yang ikut Nabi Muhammad, dia harus ikut Allah. Cuma ambil satu saja, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima taatnya. Contoh, sini kah? Mari saya contohkan. Ada orang yang ikut Allah tapi tidak ikut Rasul. Ini tidak diterima. Contohnya, Allah dawuh dalam Al-Quran, aqimis sholata lidulukis syamsi. Aqimis sholata, kerjakanlah solat, lidulukis syamsi, waktu matahari terbit, ila wasakil lail, dan juga pada saat matahari tenggelam. Perintah ini cuma menyebut 2 solat. Solat pagi dan solat sore. Allah hanya memerintahkan di dalam solat ayat ini, laksanakanlah solat pagi dan laksanakanlah solat sore. Sampian kalau ikut ayat ini, berarti cuma solat subuh sama solat maghrib. Ini tidak sah. Karena Rasul mengajarkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana solat. Gerak-geriknya harus persis. Waktunya harus sama dengan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad solat itu sehari semalam. Bukan cuma 2 kali tapi 5 kali. Nah, jadi sampean mun noro Allah tok noro ayat gelek, pah iarte ekol bungkol, maka sampean tak sah. Karena saya lebih oning ngerti ayatnya ke Nabi Muhammad, karena beliau menerima wahyu secara langsung. Makanya kalau ingin memahami Al-Qur'an, jangan langsung melihat Al-Qur'annya, kita tidak mampu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mempraktekannya. Sehingga ikut Allah harus ikut Nabi Muhammad. Jadi mun sehari semalam apa jeung ning dukaleh, makin pian ngucak beda ayat dah, itu ditolak karena sampean tak norok Nabi Muhammad. Jelas? Apa jeung ning dukaleh tak tolak. Apa jeung dukaleh pian ni kata terima. Apa na boleh selalu apa jeung sekali. Kan ada lagu naro, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Lo apa jeng sekali? Jadi ikut Allah tidak ikut Rasul tidak diterima. Sebaliknya kita ikut Rasul tapi tidak ikut Allah, ditolak. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya berapa? 7, 6 taber.
Nabi Muhammad itu jumlah keseluruhan istrinya ada 11. Tak usah ay uy ni kene tahu apa keke. Pantok-tok sekali. Harap yuk. Tak noro. Perhatikan dulu. Ini. Rasul itu istrinya ada 11. Cuman ketika Rasul wafat itu meninggalkan 9 istri. Jumlah keseluruhan istrinya 11. Nggih? Sampean paham norok Nabi Muhammad. Saya ikut Nabi Muhammad. Pahabi ini 11. Itu ditolak karena sampean tidak ikut Allah, cuma ikut Nabi Muhammad. Sementara firman Allah, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Nikahilah seorang perempuan itu 1, 2, 3 atau 4. Allah memberi batas 4. Nabi Muhammad istrinya 11. Sampean bilang saya ikut Nabi Muhammad. Abinia sebolo. Mpian tak sabini sebolo karena Nabi Allah ibati simpa. Berarti mpian cuma norok Nabi Allah tapi tak atorok. Sampean cuma atorok Nabi Muhammad tapi tak atorok Guste. Jelas. Makin sini kempian pangucap. Macam banyak ang rajin. Macam banyak. Saya sampaikan. Yang pertama, tradisi orang kafir jahiliyah itu dulu itu menikah sebelum Islam datang. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu ada yang punya istri 100. Ada yang punya istri 50. Ada yang punya istri 200. Itu tradisi jahiliyah. Islam masuk. Akhirnya oleh Allah dibatasi. Nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Coba saya bertanya. 4 itu sebenarnya ditambah apa dikurangi? Kurangi jangan ngucai tambah. Wah. Cek ada yang 100 tetimpa apa bisa ngucai tambah. Berdeki penceramah naik der ya. Jadi istri 4 itu sebenarnya bukan ditambah, dikurangi. Sebelumnya itu ratusan. Ada yang punya istri 28, 30, 40. Ini tradisi jahiliyah. Islam masuk. Islam itu bijak. Dikurangi oleh Allah. Jangan banyak-banyak. 4 saja. Terus bagaimana Nabi Muhammad kok istrinya lebih dari 4? Yang pertama, perhatikan. Ini khususiat keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Nabi Muhammad itu punya keistimewaan yang keistimewaannya tidak dimiliki orang lain. Contoh, Nabi Muhammad menyentuh istrinya dalam keadaan punya wudhu itu tidak batal. Kalau jatiroto, batal. Nabi Muhammad air seninya suci. Kalau kencing, suci. Semua kotoran yang keluar dari Nabi Muhammad itu suci. Nding embian. Maka namun di ngombian lo gratis nangkin majar 2.000 muni patoro. Arapa? Beci orang. Semua fudul Nabi Muhammad itu suci, darahnya suci, kencingnya suci, semua yang keluar dari Nabi Muhammad itu kotorannya semuanya suci. Dan ketika dikeluarkan tidak berbekas, semuanya ditelan oleh bumi. Itu keistimewaan Nabi Muhammad, tidak sama dengan yang lain. Paham? Loh, tapi Nabi Muhammad itu kok istrinya sampai 9, sampai 11. Perhatikan, Nabi Muhammad itu menikah pertama kali itu pada usia 25. Sampai umur 40 tahun, Nabi Muhammad itu akhirnya ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Menikah lagi dengan Siti Aisyah sampai umur 51. Ketika umur 51, terjadi banyak peperangan-peperangan. Akhirnya banyak sahabat berperang ikut Rasul. Suaminya wafat di medan perang, suaminya meninggal dunia. Akhirnya istrinya itu tidak ada yang ngerawat. Jadi selake tinggal umur, bini nawatua ada searabat. Jadi saya kabin bi Nabi Muhammad nikah adalah janda-janda orang yang tidak ada yang merawat. Dan semua istri-istri Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kak dintoh araji, tak ada sedaya pakon Allah. Bahkan ada satu istri, dia yang menikahkan Allah secara langsung. Siapa? Nabi Muhammad dinikahkan dengan Siti Zainab. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang doyan nikah, bukan. Nabi Muhammad menikah lagi itu pada umur 51 tahun.
Umur 51 tahun itu sudah waktunya laki-laki tak terobini ya. Mau nengak sini kumik dia. Apa cak hahu mu nenda mayu mana. Ongguan tadi. Nabi Muhammad dikaraji boleh setelah umur 51 tahun. Andaikan Nabi Muhammad dikabut lakar laking burle-burna garing bini. Tak ada entek seket hitung tahun. Umur sakemik kanjing Nabi tak araji situng. Lah atampe beluk kanjing Nabi. Karena kebiasaan orang-orang jahil ini kan abini banyak. Nabi Muhammad pakun araji situng Sayyidatina Khadijah. Padahal kebiasaan orang Mekah waktu ni karaji na bani cuma poluan tapi sampai atusan hadirin. Jelas. Jadi Nabi Muhammad araji sampai sangat nikah. Sateja pakun Allah. Bahkan ada dari sebagian istri Nabi Muhammad. Apolong ben Nabi Muhammad. Ni kebeni tro apolongah. Beni keng tro apa dengan itunya, keng tro apa dengan akhirat. Siti Saudah dia tidak mau ketika bagian Nabi Muhammad tidur bersamanya. Di Siti Saudah sampian silahkan tidur bersama istri yang lain. Dan gula apolong benempian beni tro apolong itunya, tapi tro apolong akhirat. Jadi tak pada ben saya pikir kaula ajunan Nabi Muhammad dia kebeni masalah urusan tunya. Setelah keng margenah atau pakon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad tak pada ben saya coba akibi orang. Mun lakar Nabi Muhammad libur karing bini tak kira sampai umur seket, umur segemi, umur 30, 35, 40, 45, seket. Ni ketentuan ampun atampe bini. Ana pemik ketika umur seket situng Nabi Muhammad araji boleh sateja kak dinto ipakun Allah ben seekabin bi Nabi Muhammad kak dinto janda-janda yang suaminya wafat dalam peperangan tidak ada yang merawat bi Nabi Muhammad eka polong mak leo ding ni kebede se Arab daki. Jelas ke? Jadi dalam Islam oleh reng laki nikah abini mata nyempit bu. Iya pak aja. Waduh iya pian. Dalam Islam oleh reng laki nikah abini pak. Jadi umpama laki nambian terobini ya boleh. Ada iya dia. Berarti tak manti pengajian dia. Lama dia apa buru ayat, dia anja. Lagar dia yang bini dia mau urusan ngak dia lo bisa. Kula mau tanya, ibu-ibu menikah lagi itu diperbolehkan dalam Islam. Setuju apa tidak? Nyampit. Setuju, sepenting benitang laki. Reken laki na orang ropa kemet laki na tibi roja liguli. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Indonesia ini bukan hanya ada hukum agama. Tapi juga ada hukum negara. Boleh menikah lebih dari satu tapi atas izin istri tua. Jadi kalau istri sudah tanda tangan, saya nikahkan, saya dengan penuh kesadaran memperbolehkan suami saya menikah lagi dan setelah itu saya racun biar mati semua. Nah, kalau sudah gitu nanti wakopak sampai dia kakek kok. Tak bisa sering bini dilakukan. Berarti yang tak setuju mun selaki abini boleh. Masyarakat Jatiroto pengumuman wahai kaum Hawa. Mun sampian tak setuju mun laki na sampian abini boleh. Pengumuman kaum Hawa tak langkong ki mun laki na tatangga na cek pun tilpun. Nah, aku Pak Jo. Mantap deh iya. Muna, kalau bahas poligami sampean lagunya aku tak mau jikalau aku dimadu pulangkan saja ke rumah orang tuaku baru saja kau berada sudah mau kawin lagi. Mon kan te poligami ya laguna. Aning mon te bona katibi empian janda bah laguna. Antara supena ate laki na orang sepekere. Tetimbian karo keng laki tak beki yang pungi orang keng embian ngambong ka orang daya. Tepak garing apa dina aja. Masuk paiko. Saya kira grup nampian ria. Mangkana mun bian tanda laki nabi ni boleh tak langkong gi. Wahai ibu-ibu janda.
Mun laki na tatangga na aja telepon. Kabala, mohon maaf mas, sampean sudah punya istri, sampean sudah punya anak. Mohon tidak untuk menghubungi saya. Iya lek kok magyandi bining kok cek libur kakake. Pokong acelak sambil akacah ngala odeng ilum peteh. Mun melak padeng imata king mun medem beda iate. Jawab bimbian. Sapora mas gi. Melegengan ka pasar lempong pamule na lebetetian. Tak nyaman andi laki ngampong pun arena ate dentean. Oh kopa. Padahal sembian saya kocak dia. Berarti sembian ngupai sambian tibi dia. Mana ikut jam. Ada apa jengkok ni kuding tibi yuk. Munding tibi apa na boleh etengku makai tekuk apa. Acam. Lah kok ni kucam rebeni ke ngambu ke ni kucam rumah takok mate. Makana anja aku lidah ya. Jaru macam. Hahaha. Ih, sebel deh. Ya kok benih di India kok. Kok di Mathura? Oh di Mathura, ya Mathura. Cak minta lagu India, kok saya tahu kalau lagu Mathura. Pepe pepe kalompang, bibir ceruk saloni, mun lake na tak cakang. Cek gelem keloni. Masuk Pak Eko apa? Ada saya masuk. Niki bini na Pak Eko iki kakek. Ini bini apa ngocaan masuk Pak Eko. Saya nggak ketemu bini na Pak Eko kakek. Tanya aki apa? Ada saya masuk. Apa ada saya masuk? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam Islam nikah 4 itu bukan ditambah, bukan memperluas laki-laki, mempersempit laki-laki. Dulu istrinya 100, dulu istrinya 20, dulu istrinya 50. Islam datang. Kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna 2 saja. Wasulasah 3, waruba atau 4. Ini cuma bahan pertimbangan. Setelah itu lalu Allah memberikan kata perintah. Meriki. Mereka dinak dia. Mereka. Jadi karena dulu nikah itu 150, oleh Allah diberi bahan pertimbangan. Allah memberi bahan pertimbangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Lalu setelah itu Allah memberikan ketegasan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau menikah lebih dari 1 kau takut tidak adil, 1 saja. Jangan banyak-banyak. Ini kata Allah. Boleh 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Mungkin kita tekah, mungkin pesen kita banyak. Hitung baik. Kulai pesen bi guru gula. Cong, bini situng baik. Tina aja bini lebih di situng. Maki situng korli beli pada ben sebanyak. Gua. Makanya saya itu nikah cuma 1. Saya hanya istri 1. Dan memang cita-citanya hanya punya 1 istri. 1 di Madura, 1 di Lumajang, 1. Ikan Pakun Situng. Karena saya itu laki-laki setia. Setiap tikungan ada aja. Dan saya itu laki-laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Pada bendeng laki saya dinak deh. Maju. Kumilo kendengan di pekembet bini kapi. Pak bapak tangkan ceni sedikit nyel ke de buna. Allah. Malah ruak beda saya pengempun anak ang de mabini na. Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ada berapa perintah bergandengan di dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. 1, ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul. Kalau cuma ikut Allah, gak ikut Rasul, tidak diterima. Orang yang ikut Rasul, tidak ikut Allah, tidak diterima. Sehingga kedua-duanya sama-sama diikuti, maka dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan termasuk kita bisa ikut Allah, bisa ikut Rasul. Amin. Allahumma. Yes, situng. Setengah jam lah. Iya, siapa sih Ambu? Wayu. Siapa minta India? Tore, duet. Panitia beri mic. Janam dikalo mat gay buria. Miyaha ho yaha. Siapa kok? Berarti pian lo percaya aja cek benar kena sahrulkan ya. Lo tak percaya aja pian. Tak kira percaya aja cek gula bayi lo percaya aja. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 1. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah. Ikut Allah harus ikut Rasul. Ikut Rasul harus ikut. Tidak diterima orang yang ikut Allah tapi dia membelakangi Rasul. Tidak diterima orang yang ikut Rasul tapi dia membelakangi Allah. Sehingga dia berjalan menuju kedua-duanya. Ikut Allah dan ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir. Amin. Amin. Tunggu ya. Saya nomor 2. Allah ada bu dalam Al-Quran. Anishkurli wali walidaik. Ini perintah yang kedua. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata ulama, tidak diterima ibadahnya orang yang menyembah Allah tapi tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya, percuma berbuat baik kepada kedua orang tua tapi dia tidak menyembah Allah. Sehingga orang yang menyembah Allah harus syukur, berterima kasih, berbuat baik kepada orang tua. Orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia harus ibadah dan taat kepada Allah. Kalau satu dihilangkan, tidak dilakukan, tidak diterima. Karena perintah ini bergandengan yang harus dilakukan secara bersamaan. Jelas? Kata ulama, coba kita bandingkan. Anishkurli, hendaklah bersyukur kepadaku. Wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku setelah aku, kata Allah, kedua orang tuamu. Saking dari muljana bapak benembu esabe sama rina Allah iruntutan ayat ni kehadirin. Mari Allah epak benembu. Saya rasa asyukur ke Allah. Asyukur ke orang tua dua. Apa sebab? Saya ke bayi kaula benajunan. Ni ke Allah. Keng melalui sebab orang tua dua. Bener. Bandreng tua dua. Malarat tongkus arabat kaula benajunan. Bener. Lebih-lebih orang sepo bini. Ibu itu mengalami 3 musyaqqah yang tidak dialami oleh bapak. Su'ubatil hamlih, melarat ngandung. Wa su'ubatir rada, wa su'ubatil wiladah, melarat tarembi. Wa su'ubatir rada'ah, melarat nyusuin. Ngandung, rembi, nyusuin. Makanya cepon kanjeng Nabi, al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah. Mun bagusah pabagusan kambu, mun nisrah panisran kambu, keng mun atoroan ke bapak. Karena mun embu saya ada perasaan benih pikiran. Keng mun bagusah pabagusan kambu, keng mun nisrah panisran kambu. Anapa? Embu nika melarat tetelo kaleh, lebih raja itempeng bapak. Makanya sampai lambak beda lagu, ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat. Kau mengandung. Ngandung boleh tak remare sampai. Betul ya?
Maklah, melayan ko. Lembu ni kemelarat bertubi-tubi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia itu hamil 9 bulan. Ngandung sangang bulan ni katibi. Dia mah berdere ngandungnya kedua. Ya Allah, apa nak boleh kandungan lah umur sangang bulan? Udah iya no. Cak makai koceng lo itu mampu kena ngita. Cak ingat apa haji tu? Koceng. Bener. Tedung serba melarat. Nggih. Tedung mereng sejaga melarat. Tedung napang taku aletu. Tedung kentang tambah ibi emang. Hai hoi. Berat. Neka reng ngandung neka beda mun 3 kilo. Biasanya 3 kilo ki. 3 kilo reng lake sambian mun tro tahu ngak napa melarat taring bini ngandung. Nyari nyior otabe semangkah sebereeng 3 kilo. Sabe katabung sampian. Talek eben samper. Pejang Jumat kiba. Kejeding kiba. Alako becak kiba. Cak bidabit seminggu. Paimun tak mincret ya. Berat ngandung deh bener. Mare ngandung berat melarat daya pahrembi antara na odi ben mate. Maka nareng lake sambian mun bini narembi jauh-jauh. Norok ke dalam mak le tahu ngapa perjuang nareng bini. Tarik napas. Keluarkan. Tarik. Keluarkan. Kok tahu saya ikut ke dalam. Bini kula rembi aku lah nyono. Nyono colok je. Kula bini kula rembi aku lah masuk ke dalam. Bini kula nyandar ke kula nekuk kata nang kula. Makanya kula ngiding kapi. Terus nak acin ke bawah terus. Terus lecang kula mun acin ke atas ku tak adrap mari. Terus nak acin terus. Kula beda yeting haram nuro acin sagale. Orang didik metu kemi kok yu. Ya Allah, kula tak betah atanya ke ibu bidan yang menangani. Masih lama bu, sebentar Ustadz masih buka 7. Kalau lahir, buka 10. Wah, kau boleh kelak buka TV kok bu. Ya Allah, perjuangan perempuan saat melahirkan. Laki-laki itu hanya mampu menahan rasa sakit 45 del. Silakan sampean tanya kepada dokter. Laki-laki itu hanya mampu menahan sakit 45 del. Sementara perempuan hamil itu mengalami sakit 57 del. Ayo, kuatan kemarin laki bendeng bini. Kuatan reng, Kuatan reng laki apa reng bini? Kuatan reng bini ni kang ngandung sangang bulan ni ka TBI. Nggih. Sampian lahir antara udi ben mate, betul? Mari ni ka sampian pah nyusue, tak kung tangkung 2 tahun nyusue. Mari nyusue ngandung boleh. Mari ngandung rembi boleh. Mari rembi nyusue boleh. Mari na nyusue boleh. Mari ki nyusue boleh ruah. Mari nyusue pak. Nyusue boleh. Allah ni sada sampian bu. Tak remari saya nyusue. Siang nyusue. Malam nyusue. Ya anak kan bagi malam nyuso. Bahasa ko ca anak angria. Oh ya Allah. Tikal pasaper ibu-ibu. Balasannya sampian itu surga, nggih. Balasannya perempuan itu apa surga. Reng bini rembi sekalian. Tarik napas, keluarkan. Terus. Nak terus. 1 kali melahirkan. Kayaumin waladatha ummuha. Sampian rembi sekalian. Tuh sana sampian korpas tadi sekali bu. Sampian rembi sekalian. Tu sana reng bini ni ka korpas tada sekali. Mangkana rembi pentahun bu. Mak le korpas kapi.
Mau ada karina sakali je no. Hah? Siapa nyebut sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata Allah, siapa yang dia taat kepada Allah, siapa yang menyembah kepada Allah, lalu dia tidak berbuat baik kepada seorang ibu, dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Bahkan orang semasake atina ring tua deh. Orang semasake atina ring tua. Orang semaloka perasaan ring tua pahlu atopet. Orang nikah ikamate kafir hadirin. Hati-hati. Orang saya tak bagus karing tua, pahlu atopet tak minta sapora. Ikamate kafir. Bukan debuna ulama. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslimah au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fis salati amra. Badalema orang jati roto mun lema ni kai kalako ekamate kafir. Satu, man takallama halal adhan, orang seakan ketika masjid An-Nur adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paju cukang kaki le. Masjid adan sampai akan delain. Ekamate kafir. Ekamate. Hati-hati, hati-hati. Makanya kegiatan apapun, kalau sudah adan berhenti dulu. Apapun yang dibicarakan, kalau adan berhenti dulu. Saya kalau pengajian, pas tengah ceramah pas adan, saya break, istirahat. Mari kita jawab adzan sama-sama. Apa-apa? Adzan ini panggilan Allah. Hanya saja manusia yang memanggil. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini kata langsung adzan. Ibriin pendahuluan terdahulu. Makle sampian sealako pamare tulian. Seakan deneng-neng. Makanya lo langsung adzan. Kan gibadah pendahuluannya itu. Ya imam al-mujahidin. Salatu wassalamu alaihi. Gak usah, gak apa-apa. Kau jalan Madinah dia gelak memahami kata kuning mulai na poton bini tak temu dia. Gak usah dikumpul, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau lagi azan, semua kegiatan berhenti. Kan dena apa saus mun tempona aden ambua kica akan de. Sampian tempona main HP, keng tempona aden sabe gelu. Mun tak sabe cek pamunyi, cek sampai bedemunyi saya nyaingi aden nikah. Mate kafir hadirin. Sampian tempona niku TV, tempona niku berita pak lebur sampian. Sampian saya patena eman. Eremut nikah itu patu bede kemper mik asilang. Itu namanya silent. Uning silent. Silent ini akan jagung banyak gelu. Aja silentnya mana? Hah? Mun sekilen ke bawah. Silent ini kaleso kanto nih. Ngakan ro banyak gelunya nyaman silent. Mun sekilen deh iya. Jadi mun tempo na adan, pala TV na tayo pati na. Kemper mik ni kapece, TV na tak mate. Keng suara na tada. Titi sa ilm TV jo karo-kare kebiinget to. Tempo na berita. Pemirsa, hasil perhitungan pemilu kemarin telah ditemukan. Jangan. Cak gila tang colok ke bela terbilum pentong kaki biko kemarin. Congoco dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Magi panitia panas keng dodus sing liar. Oh, dah pindah tak usah. Ente bang putun maren. Iya kok ndak kalakal kok. Keng kobak kau putun dah dinar ya. Banyak kucek bukan ada orang kok. Selalu tak ada bedek ngak dia kok. Ini tak munik binik dia.
Nengki beda bedang pendenan karena beda ya. Nah saya kuring beti ke bingkar mu anak glowing oleh nabang mekar jadi. Siapa munyi petek gini gitu aja. Pon, yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa muslimah. Nomor 2, saya kawaris mati kafir. Orang selebur masake atena orang pada Islam mah. Hei, cak burleburnya ke atena orang lah. Cak burlebur masake atena tatang. Jaga mun tekan kerena takut masake ka orang mah bere. Takut masake ka orang sebelah tahan. Mun kadung lesan ni ka masake orang lain. Sampian minta sapora mungkin ni sapora. Keng maki sapora sakit engi geres sapakun sampai mati tak kirain lang. Reng jati roto pangucak kok le. Mun ingat ka kandang si nyep-nyep ka perut tetet. Tahu di ma perut tetet. Ha? Dalam. Mun sa luar jo nyaman na bunto tetet. Ki ngucak dalam. Mun sa luar nga apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Awaqqa aslan. Senomor telo kawaris mati kafir. Senomor telo yang menyebabkan mati ala su'il khatimah. Mati Islamnya tidak dibawa mati. Yang ketiga, awaqqa aslan orang tereka karing tua dua. Orang masake atena ring tua dua. Orang tereka karing tua dua. Orang selangka karing tua dua. Mati kafir. Hereng jati roto. Napa na polereng Jatiroto, napa na polereng Lumajang, napa na polereng Bengkalan. Dulu ada sahabat Nabi. Ini sahabat namanya Alqamah. Alqamah kurang didik mati kafir gara-gara masake ati naring tuana hadirin. Alqamah ini sahabat Rasulullah. Ketika mau mati ditalkin telinganya. La ilaha illallah. Alqamah akedek tanda. Sahabat lain nelken. La ilaha illallah. Nabi Muhammad ada yang dilapor, sahabat melapor kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Alqamah mau mati, disuruh baca la ilaha illallah, Alqamah tidak mau. Datang Nabi Muhammad, kata Rasul, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Salatuhu kada wa kada. Salat tak paling bagus Alqamah ya Rasul. Alqamah ni ibadahna luar biasa. Alqamah ni kemun Jumat, Kemis lamangkat. Wah. Berarti yang di bini dua dia. Wogong Alqamah, kaifa salatuhu, bagaimana salatnya? Kaifa saumuhu, fasaumuhu kada wa kada, puasanya luar biasa. Kanjeng Nabi pahatanya, ki bedereng tuanah, beda ya Rasul, panggil reng tuanah. Panggil reng tuanah. Rasulullah bilang kepada ibunya, Alqamah takut punya salah, mohon diampuni. Ini Alqamah mau mati tidak bisa baca la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, saya tidak bisa memaafkan Alqamah ya Rasul. Alqamah terlalu menyakiti perasaan dan hati saya. Dan kula tak bisa nyapora Kanjeng Nabi. Tapi Alqamah ni kemangkin mati ya. Ni kamaca la ilaha illallah tak bisa. Tikal. Mati kafir lah kafir. Kula tak bisa nyapora ke Alqamah ni kah. Kanjeng Nabi. Cok saking Alqamah ni kasi masakit mulai kini. Dan kula tak pati sakit hati. Cok saking Alqamah ni kasi langka kula mulai kini. Kula tak apa-apa. Kula secek berenggara-gara Alqamah ni keselangka ketika andi bini. Bini na emeliaki kalampi kula tak emeliaki. Bini na emeliaki emas kula tak iberi. Bini na ialem kula gedak. Bini na panyaman kula tak nyaman. Kula cek saking ate pulang kula poroben bini nabi Alqamah ni. Dan kula tak ada sapora na makibila Alqamah. Kini ngaki sini selan kabini na ben karing tuan aja. Jadi pengajian. Kan kutu kebeda bikor. Etorok segalangkong, tak etorok di na cak kubur nambian tak kira bolong bentang kuburan. Lampian ni por tak kira tebak kang kubur dia. Cek cerem bedo kok. Cak kira mendepak si bener lek pak tega cek melarat cak. Siapa si ambu?
Mayu kula makai compok mun tak tekai rotoron tak toron. Pengajian. Tak. Ada seorang mulai kada-kada. Boleh. Boleh. Hah? Sampai maghrib. Kuat sampai maghrib. Iya mun saya bebo, saya atasnya ku tak lecak ya. Oh, sampai maghrib. Nah, tang kendengan naung boleh lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata penantianku tidak sia-sia. Bapak Ibu hadirin, bunda iya panas boleh kok yuk. Para melaga dinto Bapak Ibu. Muni pemereng tak nyaman. Nyamanan ni paloros yuk. Ada celen karing tua bini untuk langkah hula benajunan. Paham? Tidak ada alasan untuk menyakiti orang tua kita. Belum pian bah ngocak. Engkau dia je dengan makilan di romari engkau benih sangkol naring tua dia. Engkau makilan di romari usaha tibi. Gak boleh gitu. Itu bahasa kesombongan, kita tidak menganggap jasa orang tua. Atau ada bahasa yang lebih halus. Bahasa yang lebih halus. Saya ini perintis bukan pewaris. Artinya, benih ibri reng tua keng oleh na tibi. Seakan-akan seperti itu. Iyem pian sa kebay Roma oleh na tibi. Sampian sandi pesyala ko tibi. Sampian setekor aja bisa alako je siapa. Oleh na siapa aja. Mung tak era betibi reng tua pian tak kira di ngaji ya. Lambek reng tua sampian nahan ngakan tako anang lapar. Reng tua lambek tur kadang tege tak ngangkui tako anang tak meli angkuyan pada bencakan cana. Tur kadang kapan sampian lesoki kempian lakuat pangocak. Saya ini perintis bukan pewaris. Benih direng tua oleh na ala ko tibi. Mbian makitunya na ala ko tibi. Mun sampian tak era betireng tua haram tak kira udi. Jelas? Maka nak tengate. Saya nggak sekian direng tua. Sampai bi Allah di dalam Al-Quran itu buaki. Wa in jahadaka ala an tusyrika bila ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Embiani kenapa boleh ring tuan nak Islam? Kafir ring tuan aja pun Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kau tu bagus karing tuana. Tak ada alasan sampean ni kecuba karing tua meskipun ring tuana sampean ni kafir tak Islam. Tak oleh bi Allah tak ibaki. Kafir sakali ring tuana. Tak oleh sampian kasar karing tua. Tak oleh ala ko cuba karing tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya enggak makiring tuana kafir. Sahibhuma fid dunya. Kancai kedua na fid dunya di dalam dunya ma'rufa. Apa bagus. Makiring tuana tak Islam. Pasai saking dari besarnya haknya seorang anak kepada orang tua. Saking dari bagus Islam. Napa boleh karo ring tua banyak kan dek ring tua karo tak cocok tengkana ring tua agama tak padu ben kaula ajunan pekun Eropa bagus mun karing tua bi Allah tak ibaki kaula ben ajunan nikah terekah masake karing tua meskipun ring tua kaula ben ajunan nikah agama tak Islam hadirin. Jelas? Maka tidak ada satu alasan untuk kita berkata kasar, tak ada alasan untuk masake, tak ada alasan untuk kurang ajar karing tua. Napa boleh ring tua se-Islam karo andi kelero mungkin beda tak cocok. Tak Islam sakale, tak oleh kau udah benajunan masake. Saking dari bagus ajaran Islam. Begitulah Islam memberi tuntunan. Tidak nak ajarin kepung pelempungan dia. Jangkau kita mulai paling perpung pelempungan dia. Baci aku. Ayo mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, hanya on ke Allah, mantar pada tetiring orang si bisa bagus karing tua. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Kiai, saya dulu menyakiti orang tua saya. Saya dulu durhaka kepada orang tua. Saya dulu itu tidak pernah patuh sama orang tua. Sekarang orang tua sudah wafat. Saya belum minta maaf. Gimana caranya Kiai? Hadirin. Apakah terlambat orang yang durhaka sama orang tua? Orang tuanya sudah wafat.
dan sekarang dia tidak bisa meminta maaf. Perhatikan, Nabi Muhammad memberikan solusi yang dawuh Nabi Muhammad ini ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Nabi? Innar rajulah la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayatullah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin. Ada seseorang yang durhaka kepada orang tua. Ada seorang anak yang kata-katanya kasar. Ada seorang anak yang menyakiti orang tua. Lalu orang tuanya wafat, si anak belum bisa minta maaf. Setelah orang tua wafat, dia sadar. Lungkok lambek tre ke kering tua masake. Minta sepora tak bisa, tang emak lah mate, tang embuk lah mate. Dek remah carana. Fayadu Allah lahuma min ba'di mautihima. Fayaktubullahu lahu minal barin. Korbi anak ni kering tua se mate tua aki. Kor tua aki. Bi se anak ring tua se mate tua aki. Minta sapora tak bisa pak lah mate. Minta sapora tak bisa embuk lah mate. Ce ambu tua aki ring tua nikah. Ce ambu tua aki. Maka kor tua aki ring tua nikah. Fayaktubullahu lahu minal barin. Anak yang durhaka itu oleh Allah tidak dicatat anak durhaka, tapi dicatat anak yang berbakti. Semua dosanya kepada kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, jelas. Tapi jangan salah paham. Mbian mulai dikantor lagi pahatanya. Apa jang gelak jang pengajian role. Oh, cang maki lagi di ingkorang ngajar masake, korban mati dua aki tulis ngebekte eko. Oh, ya munda iya lek mayu pong embuk ki bade teng penteng aki kendo. Kapan mati minta aki sapora gu legu. Bukan gitu maksudnya. Ini solusi orang tua yang sudah wafat. Apakah terlambat untuk kita berbuat baik? Masih ada waktu selama nyawa masih di kandung badan. Mari kembali dengan cara doakan orang tua yang sudah wafat. Cara mendoakannya macam-macam. Pian apal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Doa yang lain, Allahumma in kana ummi, Allahumma in kana abi finnari, Allahumma sallimhuma minan nar wa adkhilhuma ilal jannah. Ya Allah, mundeng tua gula beda neraka angka aki pasal medaki tua aki. Tak tahu bahasa Arab, tikel tak usah maksa. Pala tak tahu takut tempat katuan Petra saya baca. Pala tak tahu tak usah Arab. Cak pakai cak Arab pun malaikat tak kira percaya potongan dek ngening umbian deh. Tak usah cak Arab pala tak tahu lah cak bahasa Indonesia. Ya Allah saya memohon kepadamu apabila kedua orang tua saya mempunyai kesalahan ampunilah ya Allah. Apabila kedua orang tua saya di alam barzakh di adab angkatlah dari siksa dan berilah kenikmatan-kenikmatan di raudhah min riyadil jinan. Mbian sering matura cak matura. Abdi nanyo onda ajunan Tuhan ya Allah. Pak benembuk ten kula sampun tinggal tunya pasal mataki alam barzah. Ten kula anyo onakina sapora ring tua dua kaula. Tak tahu apa sah, tak usah apa pala tak tahu. Yalah. Apa mate pangeran. Embuk padu mate. Kakek kan dah tahu tibi kan. Macam malaikat cen tepuk kecolok ngarai ko. Makita apa saja apa saking pasopan benih akan juga macam diing dia. Dosa kita akan diampuni. Nggih. Jelas? 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 Kon. Ada berapa perintah yang bergandengan? 3. 1. Ati Allah wa ati Rasul. Takutlah. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kedua. Aniskurli wali walidai kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Sampian se alaku taklum hasil. Sampian se usaha na taklum sukses. Sampian se banyak musibah. Coba munding tuan sampian ki beda entare. Hadirin, Khalil Yasin, saya cerita boleh nggih? Saya cerita setuju? Setuju? Kita setuju pakuna cerita hula. Ingat tang bini kakek. Tang bini yang pengucap di sini lebih tampidan.
Gak mau. Ih, kamu gitu. Khalil Yasin ini Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Danramil, saya bukan anaknya Pak Kiai. Ayah saya TNI, Tani Asli Indonesia. Nah, ada cak deh. Ini Pak Kapolsek sampean. TNI, Tani Asli. Cak deh, kita tangkep di polisi. Mohon maaf Pak. Saya kebetulan dari kecil, mohon maaf Pak polisi ya. Saya kebetulan dari kecil kurang suka sama polisi Pak. Saya sukanya sama polwan. Oh pada berarti ya. Sampean suka polisi tak? Kau polwan suka sampean. Nah, dia macam abinya boleh namanya. Pak Agus gitu. Saya tangkap gula mari nanti. Aman. Jangan Pak polisi. Awas turun mari nak kakin. Tok kecetak kayak kok. Pak polisi maki guong dok pati nyaman mi sama kakak. Hari lo ngerti cak matu udah paling Pak polisi ni. Lo ngerti ya, tina tak ngerti, yang ngerti kelentong kok hari na. Dia cak maki Pak Agus dia gak suka polisi, dia suka sama polwan sama gitu. Iya ku ceruk minum ceruk bi kakek. Suruh main dang pedangan pempentong sekali bi kok. Aduh, arem bukan ke TNI aja macam. Aja paling ngocak tapor cedak kemarin aku Pak. Lebat tadi kemarin aku. Mohon maaf Pak nggih. Pon, Khalil Yasin ni ka anang ring tani bu. Kula ni ka anang ring tani. Pak kula ni ka biasa, Pak kula melarat, embuk kula melarat. Tapi saambon kula mulai usaha Pak kula andi PC. Ring tuaten kula. Kebetulan orang tua saya, ibu saya sudah wafat 1 tahun yang lalu. Kalau ayah saya sudah lama meninggal. Jadi saya ini yatim piatu. Dan saya ini gak punya saudara. Jadi saya ini termasuk anak sebatang kera. Iya Jia. Hah? Iya sebatang. Iya papiar lagi biko kemarin harus terus sakit. Saya setiap 2 hari sekali selalu memberikan uang kepada ibu saya. Saya tiap hari selalu memberikan uang kepada 2 orang. Hari ini ibu saya, besok istri saya, lusa ibu saya, keesokannya lagi istri saya. Tiap hari saya ngasih uang. Tiap hari. Ibu istri. Tiap hari 2 orang ini saya kasih. Ini uang yang diberikan ke istri bukan uang belanja. Uang belanja lain. Untuk beli ikan lain. Istri ingin baju lain, saya belikan. Istri ingin apa, saya belikan. Ini uang pemberian lain. Terserah mau diapakan. Sabe iya pala ojeng kepai lo apa dia baca. Ibu saya kasih. Setelah ibu saya wafat tahun kemarin, sekarang saya hanya ngasih sama istri saya. Jadi hari ini ngasih ke istri, besok libur, lusa ke istri saya. Jadi 2 hari sekali ke istri. Makanya saya sekarang nyari 1 lagi untuk bisa ngasih tiap hari saya. Barangkali maksudnya barangkali ada yang siap menjadi ibu dari anak-anak saya ya. Pada bahaya kok. Betul. Ketika saya ngasih uang ke ibu saya, apakah uang saya makin habis? Hadirin, min haitsu la yahtasib. Saya itu mendapatkan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mbian bah ngocak, bayi yang kita abri kampung paku nanti pesi ceramah. Bukan itu. Saya itu dari Mekah. Ada kenalan. Dia seorang perempuan. Ngirim uang ke pondok ngasih karpet. Saya punya kenalan seorang perempuan. Kok perempuan? Dia sandi pesi. Dari Malaysia. Dia yang ngasih uang itu sudah lebih dari 100 juta. Tapi saya gak ngambil. Saya kasihkan semua ke pondok. Kebetulan saya di rumah itu ada anak-anak yatim dan duafa. Saya yakin kenapa kok semua ngasih uang. Dari Sumenep ada orang kaya, dia sampai sekarang nelpon, Kiai, kalau mau beli tanah sampean untuk pondok pesantren, bilang ya, nanti saya ngasih uang.
Saya ada orang kaya di daerah Jakarta. Itu 3 pengusaha besi. Tiap hari itu ngasih uang. Kalau dia jual besi, satu truk berangkat itu ngasih 100.000 celengan untuk saya. Untuk pondok saya. Gula mikir. Mak orang ngabri apa saya kapi ke gula. Hadirin. Beni marka kholilia sinah. Keng ketika lambat ten kula abri pese karing 10 minit ten kula bi Allah ikan TN. Bukan hanya 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Bi Allah ibrin dari jalan setai kasangka kalau ben banyak luar biasa gara-gara ten kula abri karing tua ten kula lambat. Tapi bi kula tak galak kapi mangkene ke saya bi ten kula galak tapi bak kopon kula takok saya galak. Bulan kula ke ahli maksiat. Orang sabri kapi ni bi kula sampai baik. Bitan gula bayi biaya anak-anak yatim. Titi jompo ni kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu itu sekarang sekitar 90 orang. Itu makannya gratis semua. Dari mana? Obeng saya beri orang ni kah? Semuanya saya kasih ke situ. Hadirin, orang mak bisa beri cak beni anak kiai. Kula ni kata andi santre. Apa orang mak beri ke gula? Dan kula yakin, hakul yakin. Kula sabri karing tua kula pelambak bi Allah ikan TN sampai makin tak buang-buang hadirin. Makanya saya berpesan kepada yang hadir. Ring tua nampian seki odi. Embung sampian siki odi, sampian mun andi lakoh. 1 bulan sampian hasil 1 juta. Ambillah 100.000 kasih ke ibu. Ini bu untuk sampian. Nah, kebaya pecong kok tak lo parlo ba pala teguk kakek. Tina bu la teguk kakek. Pala tak ini kebelia kebaya lama eng kakek tedung cuma letak miang dia. Torai. Mun sampian abri ka embuung sampian. Mun sampian abri ka bapang sampian. Pah sampean tak ikan bi Allah. Lah aku tak sukses. Sampean jen melarat. Lopor saya kan gula. Entare gula ke pengkalan. Tapok colok gula. Korten kenten. Hah? Ongguan ni kah? Ongguan hadirin. Dan gula saya laku ni kah? Ben gula makin. Makanya 2 orang perempuan ini. Wahai bapak-bapak. Rajin nampian ben bini nampian ni. Cepak orang pese beri itu. Nampian mun 2 orang ni bisa sampai diberi pese. Diskin nampian bekala akili pada ben aing songai. Ongguan. Mun ring tua tada. Bini ni kalau cerai. Pokong bian makin tanya aki. Maju lek kakek pongkok bisa. Minta apa kan? Mas. Kelampi, HP, atas, tanya aki kapi, cak bitabit seminggu boy, muntak nangkin jual Roma nampian ya. Ati Allah wa ati Rasul, aniskurli wali daik, saya nomor 3, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, bayar zakat. Tidak diterima solatnya orang yang tidak zakat. Dan tidak akan diterima zakatnya orang yang tidak solat. Sehingga kedua-duanya ini dilakukan secara bersamaan. Baru itu diterima oleh Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ampun 1 jam lebih. Nyuun sapora. Korang. Ngonceng TB. Dia lagi ngampung kapaan luar lagi. Ada yang ada bagaimana. On korang mah, ayo akabin. 4 buka juga kekemon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Meskipun sambil ajak bergelak sapor aki ki. Panitia, para tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di Jatiroto ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.